Di penjara bawah tanah aliansi darah, Tetua Zeng menemui Ye Tianzeng. Saat itu Ye Tianzeng sedang duduk bersila. Meskipun tidak sedang berlatih, dia tampak tenang seperti air. Bahkan ketika Tetua Zeng datang, dia tidak membuka matanya. Tiba-tiba Tetua Zeng mencengkram leher Ye Tianzeng dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tetapi kemudian dia melemparkan Ye Tianzeng kembali ke tempat tidur batu setelah memikirkan sesuatu. Tetua Zeng berkata, "Ye Tianzeng, katakan padaku, selain Gustav, apakah ada orang kuat lainnya yang melindungi keluarga Ye di Tiongkok?" Bagi Tetua Zeng, pasti ada seseorang yang diam-diam membantu keluarga Ye, dan orang itu pasti sangat kuat. Ye Tianzeng membuka matanya dan memandang Tetua Zeng dengan dingin, lalu dia berkata, "Keluarga Ye, hanya beberapa orang saja. Siapa yang akan membantu kami? Dari reaksimu sepertinya kau menderita di tangan anakku." Aku sudah berkali-kali memperingatkan kalian. Siapa saja bisa kalian ganggu, tapi jangan pernah menyentuh anakku. Tetua Zeng mengeluarkan aura pembunuhan yang dahsyat. Aura itu seperti pedang-pedang tajam yang siap menusuk Ye Tianzeng. Namun, sebelum aura itu menyentuh tubuh Ye Tianzeng, tiba-tiba muncul cahaya kuning dari dalam tubuh Ye Tianzeng. Cahaya itu membentuk penghalang dan menahan semua serangan. Aura pembunuh itu sepenuhnya menghilang. Tetua Zeng terkejut dan menekan amarahnya. Penghalang ini sudah muncul berkali-kali. Tampaknya ada kekuatan dalam tubuh Ye Tianzeng yang melindunginya. Bahkan kekuatan itu tidak bisa dia tembus. Ini sangat aneh. Dia yakin kalau Ye Tianzeng adalah manusia biasa tanpa garis keturunan istimewa. Namun, kenapa orang biasa memiliki kekuatan seperti ini? Tetua Zeng merasa sangat bingung. Kemunculan Gustav telah mengacaukan semua rencananya. Bahkan meskipun Gustav sudah mati, kekacauan itu tetap ada. Tetua Zeng menatap Ye Tianzeng dan mendengus dingin. Ada sesuatu yang mungkin akan membuatmu kecewa. Anakmu, Gustav, sudah dibunuh oleh orang kuat dari aliansi darah. Bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Ye Tianzeng berteriak marah. Tidak mungkin. Gustav memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Tetua Zeng berkata, "Terserah kau mau percaya atau tidak. Aku tidak perlu berbohong kepadamu. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Selain kalian bertiga, siapa lagi yang membantu keluarga Ye?" Ye Tianzeng memalingkan wajahnya. "Aku tidak tahu. Tanyakan sebanyak apapun, jawabanku tetap sama." Tetua Zeng berkata, "Dasar keras kepala. Kalau bukan karena aku masih memiliki nilai, aku sudah membunuhmu. Kuberi kau 1 jam untuk berpikir. Kalau tidak, aku akan menanggung. Aku akan memastikan kau menanggung akibatnya." Setelah berkata demikian, Tetua Zeng melangkah keluar dengan marah. Kematian Sali membuatnya harus pergi ke Tiongkok secara langsung. Tiongkok yang selalu dia pandang rendah tampaknya sedang mengalami perubahan besar. Bahkan perubahan itu mungkin akan mengancam perkembangan aliansi darah. Saat ini di keluarga Ye di Tiongkok, setelah mengalahkan Sali, Gustav membangun formasi baru untuk melindungi keluarga Ye. Dengan kekuatan yang sudah mencapai tingkat ketiga alam Yuan sejati dan mendapat bimbingan dari Chen Tianli, formasi yang dia buat kali ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa adanya formasi ini, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Stella dengan setia berada di sisi Gustav dan membantu Gustav dengan setiap permintaannya. Gustav bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana ibuku dan yang lainnya?" Stella menjawab sambil menggenggam tangan Gustav. "Setelah mendengar kabar tentang insidenmu, mereka tidak mempercayainya
dan memutuskan untuk pergi ke ruang pelatihan. Sekarang mereka mungkin berada di titik kritis untuk menerobos, jadi mereka belum keluar. Kalau Bibi, Margaret, dan Zuya tahu kau baik-baik saja, mereka pasti akan sangat senang. Gustav melirik ruang pelatihan dan dia bisa merasakan aura terobosan dari beberapa orang. Di tengah ruangan, aura yang paling kuat mungkin milik ibunya. Tanpa disadari, ibunya telah mencapai puncak dari tahap alam pneumatik tanpa bantuan keberadaan luar biasa seperti makam reinkarnasi. Ibunya hanya mengandalkan bakat alami dan pil pemberian Gustav. Ini adalah pencapaian yang mengesankan. Bahkan di dunia elit seperti Gunung Kunlun, ibunya akan dianggap sangat berbakat. Gustav dan Stella menunggu cukup lama di luar ruang pelatihan. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa terobosan akan segera selesai. Akhirnya Gustav pun memberikan saran. Stella, bagaimana kalau kau beristirahat dulu? Kau pasti kurang tidur beberapa hari ini. Namun Stella menggelengkan kepalanya. Meskipun sedikit mengantuk, dia tetap ingin menemani Gustav. Dia berkata, "Aku tidak mengantuk. Kalau kau mengantuk, aku bersedia tidur sebentar bersamamu." Gustav tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku memang sedikit mengantuk. Ayo kita beristirahat bersama." Mereka mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Mereka pun menuju kamar di lantai 3. Dengan bersandar satu sama lain di tempat tidur, Stella segera terlelap dengan damai. Melihat gadis cantik yang tidur di sampingnya, Gustav hanya tersenyum. Namun, di balik momen damai ini, ada banyak ancaman yang mengintai. Selama aliansi darah belum musnah, ancaman akan terus menghantui. Selain itu, Sekte Pedang Runtuh pasti telah menyadari bahwa murid-murid mereka yang dikirim mengalami masalah. Jadi, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak lama lagi, Tetua Zeng dari aliansi darah dan kekuatan besar dari Sekte Pedang Runtuh mungkin akan datang menyerang. Untuk mencapai kedamaian sejati, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan kedua sekte tersebut. Saat ini, kekuatan Gustav belum cukup. Tapi, ada seseorang yang bisa membantunya. Gustav mengambil batu kecil berwarna hitam dan dengan fokus penuh dia kembali ke makam reinkarnasi. Tempat itu sangat sunyi. Sosok misterius yang dipenuhi dengan aura petir berdiri dengan punggung menghadap Gustav. Duan Leiren bertanya sambil berbalik dengan tatapan penuh minat. "Jadi, akhirnya kau ingat keberadaanku. Sudah selesai urusanmu? Bagaimana kekuatan petir mengguncang langit milikku?" Gustav mengangguk. Dengan hanya menggunakan sebagian dari kekuatan itu, hasilnya sudah sangat menakutkan. Kalau kekuatan penuh dilepaskan, itu cukup untuk menaklukkan para ahli. Gustav berkata, "Guru, kekuatan petir mengguncang langit benar-benar melampaui dugaanku." Duan Leiren tersenyum puas. "Kau memiliki simbol jiwa bawaan di tubuhmu yang membuatmu bisa lebih mudah belajar teknikku. Yang paling penting, kau bisa menyerap petir surgawi. Petir surgawi adalah elemen paling kuat di Tiongkok dan Gunung Kunlun. Kebanyakan orang tidak mampu menahannya, tapi untukmu, petir itu menjadi sumber kekuatan bagi simbol jiwa bawaanmu. Ini akan mempercepat perkembanganmu dibandingkan orang lain. Jadi, kau sudah siap untuk belajar dariku?" Namun, alih-alih setuju, Gustav malah menolak. "Guru, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan kembali nanti untuk belajar." Duan Leiren tidak memaksa dan mengangguk. "Baiklah." Saat ini dia melihat Gustav berjalan menuju salah satu sudut makam reinkarnasi, lalu mengambil 2 bilah pedang patah. Itu adalah pedang pembunuh naga. Pedang itu hancur di puncak Gunung Kunlun saat dia berusaha melindungi Gustav. Bahkan jiwa pedang itu kini sangat lemah dan hampir rusak sepenuhnya.
Dulu, Gustav memperoleh pedang itu dari Lu Hanshuang dan kemudian mencoba memperbaikinya di keluarga Zhou. Namun pedang itu tidak bertahan lebih dari setengah tahun. Tanpa pedang tersebut, perjalanan Gustav pasti akan lebih sulit. Dia sudah memiliki ikatan emosional dengan pedang itu. Melihat kekhawatiran Gustav, Duan Leiren tersenyum. Kau sangat peduli dengan pedang ini, tapi pedang ini sulit untuk digunakan, kecuali. Mendengar kata kecuali, mata Gustav berbinar dan dia bertanya dengan penuh harap, Guru, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Duan Leiren menggelengkan kepalanya. Memperbaikinya tentu tidak mungkin, tapi kau bisa memberi makna baru bagi pedang ini. Gustav bertanya dengan penasaran, apa maksudnya? Dengan satu genggaman, Duan Leiren melapisi kedua bilah pedang itu dengan petir dan membuatnya melayang di udara. Setelah itu dia berkata, bahan dan elemen pembuat pedang ini bagus, tapi masih jauh dari kualitas terbaik di Gunung Kunlun. Bahkan kalaupun diperbaiki, pedang ini tidak akan berarti banyak, tapi kau bisa membuatnya lahir kembali. Aku telah menstabilkan jiwa pedang ini dengan kekuatan petir roh. Jiwa pedang adalah bagian yang paling penting, seperti jiwa manusia. Kalau kau membuat pedang baru dan menanamkan jiwa ini di dalamnya, pedang ini akan terlahir kembali. Itu akan menguntungkan, baik bagimu maupun pedang ini. Gustav mengangguk, tetapi menyadari bahwa kemampuannya dalam menempa pedang masih terbatas. Dia tahu kalau membuat pedang biasa dan menanamkan jiwa pedang di dalamnya, itu akan hanya sia-sia. Gustav pun memohon, Guru, bisakah kau memberi petunjuk? Duan Leiren menunjuk dua batu nisan yang masih bisa diaktifkan di makam reinkarnasi dan berkata, aku bukan ahli dalam menempa pedang, tapi ada seseorang di sini yang sangat ahli. Kalau kau mendapat bantuannya, semua masalahmu akan terpecahkan. Tatapan Gustav tertuju pada salah satu batu nisan yang tampak memancarkan cahaya merah menyala, seolah terbakar api. Gustav bertanya, apakah dia seorang ahli tempa pedang? Duan Leiren berkata, dia bukan sekedar ahli. Dia adalah sosok yang dihormati oleh banyak ahli tempa pedang. Saat Gustav hendak mengaktifkan batu nisan tersebut, tiba-tiba ada getaran dari dunia luar. Dengan berat hati Gustav meninggalkan makam reinkarnasi. Ponselnya berdering dan ada nomor tidak dikenal yang muncul di layar ponselnya. Saat Gustav mengangkat ponselnya, suara tua di seberang berkata, Gustav, banyak hal yang kau lakukan dari Hong Kong hingga Beijing benar-benar di luar dugaanku. Tapi meskipun kali ini kau selamat, sekte-sekte dari Gunung Kunlun tidak akan membiarkanmu lolos. Menurut informasi yang kudapat, sekte pedang runtuh telah keluar dari Gunung Kunlun. Kali ini yang datang bukan sekedar murid biasa, bahkan pemimpin sekte dan sosok yang lebih tinggi dari itu pun ikut turun. Kalau aku jadi kau, aku akan meninggalkan Tiongkok. Itu satu-satunya pilihanmu. Gustav bertanya dengan dahi berkerut. Siapa kau? Suara itu terdengar familiar, tetapi Gustav tidak bisa mengingatnya dengan pasti. Suara tua itu berkata kembali, demi kakekmu, aku bersedia membawamu ke tempat aman. Kakekmu mengorbankan hidupnya demi menyusun rencana ini, karena dia tidak ingin kau mati muda. Aku juga tidak ingin itu terjadi. Kalau kau terus seperti ini, segalanya akan menjadi di luar kendali. Pergilah sebelum terlambat. Gustav menebak sesuatu. Apakah pria tua ini adalah teman yang kakeknya bicarakan? Gustav pun bertanya, apakah kau adalah teman kakekku dari Hong Kong? Tidak ada jawaban dari seberang telepon. Setelah hening cukup lama, suara di seberang berkata,
Aku baru saja mendapat kabar bahwa Sekte Pedang Runtuh sudah masuk ke Beijing dan sedang menuju ke keluarga Ye. Sekarang tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan. Kalau kau setuju untuk pergi bersamaku, aku bisa tiba di keluarga Ye dalam waktu 1 menit. Gustav mengerutkan alisnya dan bertanya, lalu, bagaimana dengan ibuku dan yang lainnya? Suara tua itu terdengar lagi. Nyawa mereka tidak berharga, hanya nyawamu yang berharga. Aku hanya bisa membawa 1 orang pergi. Mendengar kata-kata tidak masuk akal ini, Gustav tertawa dingin. Kalau begitu tidak perlu. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Setelah itu telepon langsung ditutup. Di saat yang sama di atap gedung Mao Yuan di Beijing, seorang pria tua yang memegang kendi arak menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia meremas ponselnya dan dalam sekejap ponsel itu hancur menjadi bubuk. Dia mengambil kendi arak, menyesapnya dan memandang ke arah keluarga Ye sambil bergumam, "Orang tua, aku sudah memberikan kesempatan untuk cucumu, tapi dia tidak menghargainya. Setelah membuat masalah sebesar ini, dia sama sekali tidak merasa ada bahaya. Cepat atau lambat, rencanamu akan gagal. Sudahlah, ini memang sudah takdir." Setelah berkata demikian, pria tua itu kembali menyesap araknya, lalu melompat dari atap dan menghilang di udara. Setelah menutup telepon, Gustav menatap Stella yang sedang tidur nyenyak. Dia merapal jurus dan membentuk formasi penghalang. Yang harus datang akhirnya datang juga. Namun, dia tidak menyangka akan secepat ini. Urutan kejadian berikutnya, biarlah dia yang menyelesaikannya. Pemimpin Sekte Pedang Runtuh datang langsung ke Tiongkok. Menarik. Ini sungguh menarik. Dan kabarnya ada juga tamu kehormatan. Memangnya kenapa kalau ada tamu kehormatan yang datang? Sekarang dia punya 2 leiren dan 2 batu nisan lain yang bisa dia aktifkan. Apalagi yang perlu ditakuti? Sekte Pedang Runtuh selalu menjadi ancaman. Jadi, kalau mereka sudah datang, itu berarti saatnya menghapus mereka. Setelah menyelesaikan urusan dengan Sekte Pedang Runtuh, Gustav akan pergi ke Gunung Kunlun untuk mencari aliansi darah. Pada saat ini, Gustav pun pergi ke ruang latihan dan memasang formasi penghalang lainnya. Dia tidak ingin keributan di luar mengganggu ibunya dan yang lainnya yang sedang berlatih. Setelah itu, dia menarik kursi dan duduk di tengah gerbang keluarga Ye. Bahkan dia menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok dengan santai. Gustav terlihat sangat tenang. 10 menit kemudian, ada beberapa puntung rokok di bawah kaki Gustav dan akhirnya terdengar langkah kaki dari kejauhan. Sekte Pedang Runtuh sudah tiba. Dalam 2 hari, Sekte Pedang Runtuh mengalami kegemparan. Semua tetua dan murid yang mereka kirim ke Tiongkok telah tewas. Ini sudah menjadi masalah besar bagi sekte tersebut. Sebenarnya pemimpin sekte tidak perlu turun tangan sendiri. Namun dalam 2 hari terakhir, seorang tetua agung dari Sekte 1000 Pedang kebetulan berada di Sekte Pedang Runtuh. Tetua dari Sekte 1000 Pedang itu pernah berkata bahwa kalau mereka tidak bisa menangani masalah ini, dia akan pergi ke Tiongkok dan membantu mereka menyelesaikannya. Namun, pemimpin Sekte Pedang Runtuh tidak ingin tamu kehormatan seperti itu menghalangi masalah kecil. Jadi dia pun memutuskan untuk menemani tamu kehormatan tersebut dan menganggapnya sebagai perjalanan wisata ke Tiongkok. Tidak lama kemudian, mereka tiba di gerbang keluarga Ye. Ketika mereka melihat seorang pria berpakaian santai, duduk di depan gerbang dan sedang merokok, semua orang mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa pria itu adalah Gustav Ye, orang yang tangannya berlumuran darah para tetua dan murid Sekte Pedang Runtuh.
Pemimpin Sekte Pedang Runtuh sangat marah. Seorang pembunuh seperti dia masih punya waktu untuk merokok di sini. Tetua Sekte Pedang Runtuh, Tetua Sekte Seribu Pedang yaitu Sen Shishi, memandang Gustav sambil tersenyum tipis dan berkata, "Pemimpin Sun, anak itu tampaknya tahu kita akan datang dan sedang menunggu kita. Menarik, aku jarang sekali melihat orang yang seberani ini." Sen Shishi tidak terlalu membenci Gustav. Tujuan utamanya datang ke Tiongkok adalah mencari pedang dewa tertinggi. Sekte Seribu Pedang telah melacaknya hingga ke Tiongkok, tetapi tidak tahu pasti di mana letaknya. Satu-satunya petunjuk mereka adalah sebuah liontin giok. Mereka hanya bisa mencoba keberuntungan. Kalau Sekte Pedang Runtuh gagal menangani Gustav, dia mungkin akan turun tangan dan menolong mereka. Pemimpin Sun merasa malu mendengar perkataan Sen Shishi dan memberi perintah kepada salah satu muridnya, "Xuan Yi, coba lihat seberapa kuat anak itu. Aku penasaran, bagaimana mungkin anak yang hanya berada di tingkat alam Yuan sejati bisa membunuh begitu banyak ahli kita?" Seorang pemuda dengan tatapan mata yang dingin menjawab, "Siap." Kemudian dia bergerak maju ke depan. Pemuda ini bernama Xuan Yi, salah satu jenius di Sekte Pedang Runtuh. Di usia 35 tahun, dia sudah mencapai tingkat pertama alam perjalanan ilahi. Semua orang berpikir dia pasti bisa mengalahkan Gustav dengan mudah. Xuan Yi berkata, "Aku akan membunuh sampah ini dan membalas dendam untuk Sekte Pedang Runtuh." Mereka tidak bisa membiarkan Gustav terus saja bersikap sombong. Karena kalau begitu, maka Sekte Pedang Runtuh akan kehilangan muka di Gunung Kunlun. Xuan Yi melesat ke depan dan berteriak, "Gustav, serahkan nyawamu sekarang juga." Dia bergerak secepat kilat, seperti pedang tajam yang mengarah langsung kepada Gustav. Angin kencang berembus saat Xuan Yi menghantam dengan tinjunya. Melihat serangan itu, para anggota Sekte Pedang Runtuh tersenyum sinis. Perbedaan kekuatan mereka sangat jelas, namun Gustav hanya mengisap rokoknya untuk terakhir kalinya sebelum mematikannya. Gustav mengerutkan alisnya dan kemudian merespon, "Kau meremehkanku? Kau pikir kau bisa menandingiku? Benar-benar cari mati." Gustav melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya, hingga membuat pemimpin Sekte Pedang Runtuh terkejut. Pemimpin Sekte Pedang Runtuh berteriak, "Tidak mungkin, Xuan Yi, cepat mundur!" Namun sudah terlambat. Dalam sekejap, tinju Gustav sudah menghantam dengan dahsyat, mengguncang langit dan bumi.